Sumber hukum pertama Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian kias. Kias ini diperdebatkan, ada yang pakai kias dengan syarat-syarat yang ketat, harus ada asal. Asalnya apa? Asalnya khamar, hukum asal haram. Farahnya apa? Cabang yang pengen dicari apa? Cabang yang pengen dicari sabu misalnya. Nah kemudian ilatnya apa? Ilatnya khamar, ilatnya memabukkan, sabu ilatnya memabukkan. Maka ditemukan hukum baru. Berarti hukum barunya apa? Yaitu sabu haram. Kenapa? Karena diambil ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Namanya kias. Harus seperti itu. Harus ada asal, hukum asal, kemudian ilat, farah, dan hukum farah. Ada 5 rukun kias. Jadi agak ketat. Sebagian ulama ada yang tidak menggunakan kias, tapi hanya menggunakan istihsan. Istihsan itu istahsana yastahsinu, istihsan artinya menganggap bagus. Kalau kira-kira bagus buat kampung dukuh, yang nggak perlu dikias yang ketat gitu, ya udah bagus, cakep, nggak apa-apa, laksanakan aja. Bedanya apa kias sama ijma? Kalau ijma kesepakatan ulama, sedangkan kias atau istihsan? Ijma ulama dengan kias. Ijma dengan kias beda. Kalau kias itu bisa dipakai buat kita masing-masing. Satu orang aja bisa kias. Nah kalau ijma ulama ini adalah kesepakatan atau konsensus ulama. Boleh jadi ijmanya itu ijma secara lisan, jadi kumpul musyawarah kayak bahsul masail. Boleh jadi ijmanya namanya ijma sukuti, diem. Ulama diem itu berarti nggak ngelarang. Ulama diam berarti dia menyetujui, karena diamnya ulama juga jadi hukum, sebagaimana diamnya para nabi itu jadi hukum. Ulama pewaris para nabi, berarti selama ulama itu setuju, selama ulama itu diam atas satu perbuatan, satu tradisi misalnya, nah tidak ada protes dan tidak ada sanggahan apa-apa, maka bisa dikatakan itu disetujui oleh para ulama. Persetujuan itu namanya ijma. Itu yang sukuti. Ada juga ijma yang memang kumpul-kumpul ulama. Di antara ijma yang kita sangat kenal itu taraweh, jumlahnya 20. Itu ijmanya para sahabat. Usulnya Sayyidina Umar, kemudian sahabat ya setuju semua, akhirnya jadilah ijma, sebuah sumber hukum. Jadi perbedaannya, kalau ijma itu bisa dikatakan produk hukum. Ijma adalah hasil hukum yang pernah ada sebelumnya. Nah kalau kias bukan produk tapi cara. Kalau kias itu bukan hasil keputusan hukum tapi metode atau cara menentukan hukum kias. Gitu kira-kira. Itu bedanya ijma dengan kias. Adapun istihsan dengan kias, perbedaannya tadi lebih ketat kias. Nah, kesamaannya istihsan dengan kias itu kesamaannya bisa dipakai untuk sendiri tanpa harus ada kesepakatan ulama, itu bisa untuk mengkiaskan sendiri, hanya harus hati-hati saja. Tentunya kehati-hatian ini juga dengan dasar orang yang bikin kias itu ya harus orang yang mengerti juga tentang dasar-dasar ilmu agama yang lain seperti Al-Quran, Sunnah. Ya orang Al-Quran aja dia kagak bisa baca. Hadis juga apalannya hadis dari kalender doang, nggak bisa bikin kias. Kias masih ada kias masih ada perdebatan apakah termasuk sumber hukum atau enggak. Apalagi istihsan juga demikian, masih ada perdebatan. Cuma yang sangat membela kias itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk membela kias diperbolehkan. Ada juga yang tidak pakai kias tapi hanya menggunakan istihsan. Di antaranya Abu Hanifah itu menggunakan istihsan saja. Pokoknya asal dianggap bagus dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudorot, maka boleh tetap dilaksanakan walaupun nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Ini masih kritik Imam Syafi'i kepada kias
maaf, kepada istihsan. Wasyafi'i qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wasyafi'i rahimahullahu fi ma qala ka'annahu kana yanduru ila ma yaqulu Muhammad bin Al-Hasan astahsinu wa da'ul qiyas. Ini Imam Syafi'i berkata seolah-olah Imam Syafi'i ini mengkritik apa yang dikatakan oleh Al-Hasan. Imam Al-Hasan itu mengatakan apa? Saya istihsan aja, saya nggak pakai kias. Ini yang dikritik oleh Imam Syafi'i. Wastahsana Abu Hanifah, dan Abu Hanifah juga pakai istihsan kok. Watarokal kias, dan meninggalkan kias. Abu Hanifah juga meninggalkan kias. Wa wadu'ahum fi maudi iman yakulu ala ghairihi mita fi ala ghairi mitalin limujarradi ayyan sahadalika bil wahmi wal khatiri. Dan Imam Syafi'i menganggap mereka orang-orang yang menggunakan istihsan ini adalah orang yang mengeluarkan satu fatwa hukum tanpa contoh, hanya terlintas begitu saja dengan waham atau dengan khotir, jadi hanya spontan begitu aja tanpa syarat-syarat tertentu. Walakinnal ladzina fassaru aqwala Muhammad bin Al-Hasan wa ma yufhamu min athnai kalamihi yadullu ala annal istihsan indahum innama huwa tarkul qiyas ala aslin muayyanil athari. Tapi ada juga yang membela perkataan Al-Hasan tadi, bahwasannya Imam Al-Hasan ini meninggalkan kias, itu maksudnya bukan dia meninggalkan kias secara mutlak, tetapi tarkul kias ala aslin muayyanil athari, meninggalkan kias dari usul yang memang asal hukum, dari asal hukum atau asal kasus yang memang harus nyata. Artinya tetap pakai kias, cuma syarat yang satu, yaitu adanya asal itu tidak dipakai atau tidak digunakan. Tidak terlalu ketat, dia tetap mengkiaskan atau menyamakan satu kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang pernah ada di Al-Quran dan hadis. Hanya saja tidak dihadirkan, tidak perlu diwujudkan adanya kasus asal yang benar-benar nyata, nggak perlu. Ini menurut orang yang menafsirkan perkataan Imam Al-Hasan. Qad warada anna ar-ruju'a ila usulin ammatin wa huwa ar-ra'yul ma'rufu indal mutaqaddimina aw ar-ruju' ila asli mayanin akhar. Kadang-kadang itu bisa kembali kepada usul atau kepada pokok-pokok secara umum, atau pendapat yang memang menurut orang terdahulu itu dianggap bagus, tidak atau kembali kepada satu asal yang jelas. Istihsan yang dimaksud di sini oleh penafsir atau komentator dari Imam Al-Hasan, istihsan yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan ini bukan meninggalkan kias secara mutlak, tapi hanya mengembalikan kasus hukum kepada satu asal yang memang ada di masyarakat. Kalau kias kan tadi harus ada asal, dan hukum asal harus dari Al-Quran atau hadis. Tapi kalau istihsan yang dilakukan di sini antara lain oleh Al-Hasan ini tetap punya asal, tapi tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi dari hukum masyarakat secara umum atau dari ma'ruf, yaitu sesuatu yang dianggap bagus oleh masyarakat secara umum. Waqad qala Syafi'i nafsahu fi bayanil ikhtilafil qaisina innahu qad tanzilu nazilatun tahtamilu antuqasa fayujadulaha fil asliyin fil aslaini shibhun fayadhabu dhahibun ila aslin wal akharu ila aslin ghairahu fayahtalifani falaisa qawlu ahli Iraq bil istihsan illa dhihaban bil masalah ila aslin akhar khasin aw amin walaysa qawlan bi mujarradil hawa falam yabqa illa mujarradil kalimah wal amru fiha hayyinun. Apa yang disebut dengan kias ini, apa yang disebut dengan kias dengan syarat-syarat yang ketat itu kemudian dialihkan dengan istihsan. Istihsan tidak punya hukum asal dan tidak punya kasus asal. Istihsan tidak punya kasus asal. Kenapa ditinggalkan kias? Karena boleh jadi saya pakai kias, Bang Muhtar juga pakai kias, padahal hukumnya sama. Hukumnya mencari bagaimana
hukum dari sabu misalnya. Nanti asal hukumnya saya bisa pakai homer, Bang Mutar bisa pakai yang lain, bisa pakai Topi merah. tapi topi miring kan di Al-Quran nggak ada. Ini pakai yang ada di Al-Quran homer. Nah boleh jadi Bang Mutar pakai yang lain selain homer. Apa itu? Ya pokoknya yang lain dah, pakai apa, dunia apa-apa gitu misalnya. Dunia kan memabukkan juga ya, dunia memabukkan. Itu pakai hukum yang lain. Jadi ada dua kasus asal dan ada dua hukum asal. Nah kalau seperti itu kias bisa memunculkan dua hukum asal yang berbeda, maka tidak ada salahnya juga kias itu kemudian dialihkan jadi istisan. Jadi nggak pakai kias juga nggak apa-apa, tapi pakai istisan. Yang penting prinsipnya di sini, orang yang menggunakan istisan ini walaisa qaulan bimujarradil hawa. Dia, para ulama seperti Al Hasan dan juga Imam Abu Hanifah, ini tidak pernah menggunakan istisan untuk kepentingan hawa nafsu yang jelas. Gak ada kepentingan untuk mengeluarkan fatwa untuk keuntungan dirinya atau untuk keuntungan keluarganya atau untuk enak-enakan aja menghindar syariat, nggak ada. Ulama seperti Abu Hanifah, kemudian tadi Muhammad bin Al Hasan meninggalkan kias, hanya menggunakan istisan. Itu tidak pernah sedikit pun untuk kepentingan atau menghindar dari syariat. Yang repot kan kalau ada kepentingan, aku nggak pakai kias apa ya bang, pokoknya nggak pakai istisan, nggak pakai juga Quran bang, nggak pakai juga Quran. Nah kalau begitu namanya ninggalin tuh. Nah ulama-ulama dulu tidak ada yang seperti itu. Pasti dia meninggalkan kias, hanya pakai istisan. Ini laisa qaulan bimujarradil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Pasti itu sudah dengan zuhudnya, dengan wirainya, dengan waro, benar-benar untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat. Karena ada yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah kan ya, permudah jangan persulit. Kemudian di Quran juga disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Para ulama megang ini, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, untuk manusia Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Maka ulama kalau menentukan fatwa-fatwanya pasti mempertimbangkan ini, bukan untuk gampang-gampangan ya, juga bukan untuk yang sifatnya ini mengabaikan Al-Quran dan hadis. Waqad sarraha Syafi'i fi kitabil Mawsuni bi raddi ala Muhammad bin Al-Hasan anna al-asl ladhi yadhhabu ilaihi Muhammad bin Hasan fil fiqhi annahu la yajuzu ay yaqula bi syai'in min al-fiqhi illa bi khabarin lazimin aw qiyasin. Imam Syafi'i mengkritik juga dalam kitabnya, mengkritik kepada Muhammad bin Hasan. Ini Muhammad bin Hasan yang menggunakan istihsan, meninggalkan kias, ini sama sekali tidak boleh dipegang pendapatnya karena dia tidak pakai hadis yang semestinya. Memang istihsan nggak pakai hadis, nggak pakai hadis, hanya menganggap ini bagus menurut saya. Maka boleh jadi subjektif karena menurut saya. Nah kesimpulannya, wal khulasatu anna mabda ittikhadil qiyasi aslan fit tasyri', dan kesimpulannya bahwa prinsip menjadikan kias sebagai dasar dalam syariat qad intasara fi hadzal daur, benar-benar telah tertolong dalam periode ini intisaran aziman, dengan pertolongan yang besar. Wa iyyakun al-fuqaha ala darajatin wahid, meskipun fuqaha tetap pada satu tingkat atau satu keadaan fistimalihi fil istimbat fa'abadahum ataron, dalam menggunakan kias dalam mengambil hukum, maka fa'abadahum ataron, maka menjauhkan dia dari efeknya. Wa arsahum qadaman fihi, maaf nggak begitu, fa'abaduhum ataron, maka yang paling jauh bekas dari kias, wa arsahuhum qadaman fihi, dan yang paling rasikh atau yang paling menguasai telapak kakinya, maksudnya qadaman, humul hanafiyatu, mereka adalah ulama-ulama madhab Imam Hanafi. Wa qalluhum nufudan fihi al-hanabilah, yang paling sedikit menggunakan kias itu adalah al-hanabilah, yaitu ulama madhab Hambali, wal malikiyah dan ulama Malikiyah.
Wasyafi'iyatu, adapun ulama Syafi'i, bainal fariqo ini diantara dua kecenderungan, menggunakan kias dan juga menggunakan hadis atau khobar. Wabta'ada anhu ba'du ahli hadis syi'ati, dan jauh anhu dari kias sebagian ahli hadis dan syiah. Wagola al-dhahiriyatu fi rabdihi, wagola, dan melebihi batas gola itu ekstrim. Al-dhahiriyatu ulama dhahiri, ulama dhahiriyah itu ulama yang ikut madhabnya Imam Daud al-Dhahiri fi rabdihi dalam menolak kias. Ini dipetakan oleh pengarang Tarikh Tashrih. Yang paling banyak menggunakan akal, baik itu dengan metode istihsan ataupun kias, itu adalah ulama-ulama madhab Abu Hanifah atau Hanafi. Memang Imam Hanafi pun perkembangan madhabnya kan awalnya di Baghdad. Baghdad itu jauh dari Madinah dan jarang sahabat, karena jarang sahabat Nabi, jarang hadis juga. Jadi pakainya apa? Pakai penalaran akal, logika. Nah, yang paling sedikit menggunakan akal itu adalah madhab Imam Hambali dan madhab Imam Maliki. Sedikit. Pakainya apa? Quran hadis. Hadisnya juga dipilih-pilih hadis yang paling sahih atau yang derajatnya paling bagus. Nah, adapun ulama Syafi'iyah ini menggabungkan kecenderungan ini. Pakai hadis juga, tapi pakai nalar akal juga. Oleh karenanya Imam Syafi'i sangat membela kias. Jadi penalaran akal dipakai juga, namun tidak melupakan hadis juga. Hadis atau sunnah yang sahih dipakai. Nah, ada satu peta lagi, yaitu kelompok Syiah, kelompok Ahlul Hadis. Ini benar-benar tidak menggunakan akal atau tidak menggunakan kias, maksudnya tidak menggunakan penalaran. Jadi hanya Syiah dan Ahlul Hadis ini pokoknya asal ada hadis dan dipercaya, dia pakai itu aja, nggak pakai penalaran. Kalau dikatakan telan juga enggak juga, dia pakai sedikit penalaran, cuma tidak sistematis yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, tidak sesistematis atau metodenya itu tidak serapih yang dilakukan oleh ulama Hanafi. Nah, ada yang ekstrim menolak benar-benar penggunaan akal itu, yaitu ulama Zahiriyah. Tsalitsan an-naza'u fil ijma'. Ini bab ketiga, kontroversi atau perdebatan ijma'. Ini yang tadi Bang Mutar tanya. Nanti ijma' akan dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.